Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usia Pamelani Putri dengan NIM 2023 1124. Nah, di sini saya akan menjelaskan program mandiri saya atau proyek mandiri saya, yang dimana saya membuat sistem kasir. Nah, di sini ada program CX programmernya dan di sini ada CX designernya. Nah, saya akan menjelaskan proses dari CX programmernya dulu. Nah, di awal ini ada PB Start, yang dimana PB Start ini ada PB Start dan PB Stop, dan outputannya tuh dengan sistem. Nah, dimana ketika kita memulai sistem ini, kita menekan memberikan nilai 1 pada PB Start ini. Nah, setelah itu sistem akan menyala, lalu terhubung dengan sistem, dan ada di sini W0. W0 itu yang dimana W0-nya ini sebagai langkah pertama untuk memasukkan sistemnya, yang dimana memasukkan pin pada program ini pada kasirnya. Jadi di sini memiliki kode 224 hashtag 224, yang dimana NIM saya. Nah, ketika udah masuk pada sistemnya, lalu setelah itu ada kasir. Nah, di menunya, di dalam tabelnya itu udah ada pilihan menunya, ya dimana saya masukkan salah satu contohnya saja sebagai kopi, yang dimana kita memilih menu pertama itu kopi. Lalu di sini ada W1 ini sebagai berapa jumlah kopi yang akan dipesan, dan di bawahnya ada hashtag 15 itu sebagai harga dari kopinya. Lalu ada W2 itu sebagai perhitungan dari berapa hasil yang akan dibayar. Semisal saya mau memesan kopi 2, jadi hasil dari W2 ini memunculkan bernilai 30 gitu. Jadi harga hasilnya dari W2 ini. Lalu akan muncul ada perbandingan atau compare, perbandingan antara W3 dengan W2 ya. Di W3 ini sebagai customer yang memberikan uang lebih gitu. Jadi dibandingkan dulu dengan hasilnya. Jadi semisalkan tadi memesan 2 kopi yang dimana 30.000, dan uang dari customer itu lebih dari 30. Nah, itu masuk ke W3. Nah, di sini sistemnya muncul, lalu dibandingkan dengan W3 dan W2. Nah, setelah dikembalikan, hasilnya disimpan di W4 atau sebagai penyimpanan pada kasir itu, atau yang disimpan buat di kasir. Lalu di sini di akhir itu yang dimana ketika customer ini membayar pada sistemnya itu melalui QRIS, yang dimana itu duitnya pas, bisa langsung muncul dan menyimpan di W4 seperti itu. Oke, lanjut ke CX designernya. Nah, sama seperti tadi, ada PB on dan PB stop, PB start dan PB off. Nah, ini sebagai W0 ya. W0 itu sebagai sandi tadi, password sebelum memasuki sistem. Lalu ada W1, W2, W3 dan W4. Nah, W1 ini tadi itu sebagai berapa jumlah yang akan dibeli atau berapa jumlah kopi yang dibeli. Lalu W2 ini sebagai hasil yang akan dibayar, dan W3 ini sebagai pembanding ketika customer ini membayarnya dengan uang yang lebih.
Lalu W4 ini itu sebagai penyimpanan pada customer, pada cafe tersebut. Jadi ketika hasilnya sudah selesai, semisal 30.000 nih keluar dari hasil ini, nah dia akan menyimpan di sini 30.000 seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri pada modul 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.